Hai anak-anakku, apa kabar? Oke, hari ini, pada video kali ini kita akan belajar tentang soal-soal matematika peminatan ya, untuk SMA kelas 12 semester genap. Video ini Ibu buat untuk menjadi bahan pembelajaran kalian sebagai persiapan ujian penilaian akhir tahun. Nah, bab ketiga itu berisinya yang kita pelajari, yang kita persiapkan, yang harus kita persiapkan diri itu tentang ini aja. Tentang variabel acak, terus tentang nilai variabel acak, terus Ibu akan menjelaskan tentang soal-soal tentang distribusi peluang variabel acak diskrit. Nanti kalau misalnya waktunya masih cukup, Ibu akan lanjutkan soal-soal fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Kalau yang terakhir ini nanti Ibu buat video yang terpisah, oke? Oke, jadi di sini contoh langsung Ibu buat 7 soal. Sepasang pengantin baru merencanakan mempunyai 2 anak. Jika variabel X menyatakan banyak anak perempuan. Jadi kita fokusnya di anak perempuan. Maka nilai variabel acak X adalah, nah, di sini mempunyai 2 anak. Kan kemungkinan yang ada adalah anak perempuan dan anak laki-laki. Terus pengantin baru ini merencanakan mempunyai 2 anak dan maunya anak perempuan. Jadi kita bisa buat kemungkinannya. Bisa jadi anak yang lahir ini, A dan A ini, kita jangan pakai A ya, langsung saja. Jadi perempuan itu P, laki-laki itu L. Dia menginginkan 2 orang anak. Kemungkinan-kemungkinan apa saja sih yang terjadi? Bisa saja yang lahir itu keduanya laki-laki. Berarti perempuannya tidak ada sama sekali. Kan fokusnya di perempuan. Bisa saja yang lahir satunya laki-laki, satunya perempuan. Berarti perempuannya ada 1. Bisa saja kedua-duanya nanti adalah perempuan dan perempuan. Berarti perempuannya ada 2. Karena kita fokus di perempuan, jadi yang kita hitung hanya yang P. Di sini tidak ada perempuan, berarti 0. Di sini perempuannya 1. Di sini perempuannya ada 2. Inilah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi untuk rencana mereka berdua ini. Sehingga inilah yang disebut sebagai nilai variabel acak untuk kasus nomor 1. Jadi X-nya itu 0, 1, 2. Itu ya, itu yang namanya nilai variabel acak. Coba yang nomor 2. Kasus apa lagi nomor 2 nih? Aulia mengerjakan 6 butir soal. Variabel acak X menyatakan banyak soal yang dikerjakan. Jadi fokusnya di banyak soal yang dikerjakan dengan benar. Hasil yang mungkin untuk X adalah, jadi ketika Aulia mengerjakan 6 butir soal, bisa saja 6-6-nya salah semua kan? Jadi kalau salah semua berarti tidak ada yang benar sama sekali, berarti 0. Bisa saja dari 6 butir soal itu 1 soalnya benar, atau 2 soalnya benar, atau 3 benar, 4 benar, 5 benar, bahkan ke 6-6-nya pun bisa benar semua. Nah, ini yang disebut sebagai nilai variabel acak. Yaitu nilai kemungkinan yang terjadi untuk kasus yang dibicarakan ya. Jadi, fokusnya adalah soal yang benar. Bisa saja semuanya salah, berarti yang benar tidak ada sama sekali, berarti 0, kayak gitu ya. Jadi, nilai variabel acaknya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu berarti ke-6 soal yang dia kerjakan semuanya benar. Mana ya? Ini ya. Ini tadi yang benar apa? Coba kita lihat kasus ketiga. Suatu hari Rika melemparkan 1 keping uang logam sebanyak 2 kali. Kalian tahu kan uang logam ada angka, ada gambar ya. Ada sisi angka, sisi gambar. Dilemparkan sebanyak 2 kali. Banyak hasil angka yang diperoleh. Jadi fokusnya ada pada angka. 2 kali. Nah, ketika dia lempar
2 kali, bisa saja hanya kedua-duanya tuh yang muncul gambar dan gambar. Berarti, padahal dia maunya angka. Berarti angkanya nggak ada sama sekali, berarti 0. Bisa saja yang muncul gambar angka. Nah, angkanya ini 1. Atau bisa saja kedua-duanya angka dan angka yang muncul. Kan sebanyak 2 kali ya. Angka-angka berarti ada 2. Nah, inilah yang disebut sebagai nilai variabel acak X untuk kasus ini. Dia melemparnya 2 kali. Gitu. Jadi bisa saja tidak ada angka yang muncul, bisa saja angkanya 1, bisa saja kedua-duanya itu angka yang muncul. Jadi nilai variabel acaknya adalah 0, 1, 2. Ini yang namanya variabel acak dan nilai variabel acak. Kalau nilainya berarti kita menghitung kemungkinan-kemungkinan yang terjadi berdasarkan apa yang diharapkan. Angka atau gambar, perempuan atau laki-laki, jawab yang benar atau yang salah, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut di nomor yang keempat. Variabel acak X menyatakan banyak gambar pada pelemparan 2 keping mata uang logam. 2 keping mata uang logam itu kan ada sampelnya 4 ya. Kalau 2 keping dilempar bersama-sama, sampelnya ada 4. Apa saja ya? Angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Ada 4. Nah, anak-anak di sini bukan lagi ditanya tentang nilai variabel acak, tapi yang ditanya sudah P. P itu peluang. Peluang ketika X-nya 2. X-nya tadi dia fokus kemana? Ke munculnya gambar. Munculnya gambar sebanyak 2. Nah, kalian lihat di sampelnya. Gambar yang 2 itu mana? GG, ini cuma ini aja ya. Yang G-nya ada 2, hanya 1. Ini kan G-nya 1. Jadi yang G-nya tidak ada sama sekali. Nih, fokusnya di G ya, di gambar ya. Kalau G-nya muncul 1 kali ada 2. Kalau G-nya muncul 2 kali ada 1. Jadi peluang untuk X sama dengan 2, di mana fokus 2-nya adalah gambar, itu jawabannya ada, ini kan cuma 1. G yang ada 2 itu cuma 1. Terus sampelnya semua ada 4. Jadi peluangnya itu 1/4 untuk X-nya sama dengan 2. Kalau seandainya pertanyaannya Ibu ganti, peluang muncul gambarnya itu 1, cari yang G-nya 1. G-nya 1 mana? Ini G-nya 1, ini G-nya 1 kan? Ada 2 titik sampel. Berarti 2 per jumlah seluruh sampelnya ada 4. Gitu. Dibagi 2 kan bisa. Jadi 1/2. Kalau peluang X sama dengan 0, berarti cari yang, di sini kan fokusnya gambar. Cari yang gambarnya tidak ada. Yaitu yang ini. AA. Hanya 1 kan, titik sampelnya berarti 1/4. Gitu. Jadi jawaban untuk pertanyaan kita ini, pertanyaannya tadi X sama dengan 2, yaitu 1/4. Coba kita lihat di pilihan. 1/4 ada nggak? Nah, ini ya. 1/4. Oke, kasus nomor 5. Variabel acak X menyatakan banyak hasil gambar pada pelemparan 2 keping mata uang logam. Berarti sampelnya masih sama. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Ada 4. Nilai peluang X sama dengan 1. Ini fokusnya di apa ya tadi? Oh, gambar. Oh, berarti kayak tadi ya, kita sudah kerjakan. X sama dengan 1 tadi. Berarti yang gambarnya hanya 1. G ini dan G ini. Ada 2. 2 titik sampel per banyaknya sampel 4. Dibagi 2, dibagi 2, 1/2. Jadi jawabannya 1/2. Gitu ya. Oke, lanjut. Variabel acak X menyatakan mata dadu yang muncul pada pelemparan sebuah dadu. Mata dadu yang muncul pada pelemparan sebuah dadu. Jadi mata dadu, sekarang kita pindah ke dadu ya. Mata dadu itu ada 6 kan? Sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mata dadu. Nilai peluang menyatakan mata dadu. Nilai peluang ini. Nah, ini artinya apa? Kalau ada tanda sama dengan, berarti X lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih kecil atau sama dengan 4. Berarti angka-angka yang berlaku di sini apa saja?
Berlaku di sini berarti mulai dari 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita cari di sini. Berarti yang kita mau cari ini adalah peluang untuk X sama dengan 1. Kita tambah dengan peluang untuk X-nya sama dengan 2. Lalu, kita tambah lagi dengan peluang untuk X sama dengan 3, ditambah peluang untuk X sama dengan 4. Nah, kita tinggal menghitung. X sama dengan 1 di sini, angka 1 muncul berapa kali? Hanya 1 ya, berarti 1/6, karena semuanya ada 6. Angka 2 muncul berapa kali? Hanya 1, 1/6. 3, hanya 1 juga, 1/6. 4, angka 4 hanya muncul 1 kali, jadi 1/6. Kalau kita tambah-tambah semuanya menjadi 4/6. Dibagi 2 dibagi 2 menjadi 2/3. Jadi peluangnya adalah 2/3. Ini dia. Jadi kalau ada huruf P di sini itu maksudnya peluang ya. Kalian harus cari peluangnya. Peluang munculnya. Kayak gitu. Fokusnya di mana? Tergantung pertanyaan. Kalau yang ini tadi fokusnya di gambar. Jadi cari G-nya 1. Kalau ini fokusnya di mana? Mata dadu yang muncul. Mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4. Kayak gitu. Oke, sekarang nomor 7. Variabel acak X menyatakan banyak hasil angka pada pelemparan 3 keping mata uang logam. Sekarang mata uang logamnya ada 3. Berarti sampelnya 8. Masih ingat kan? Apa saja sampelnya? Angka-angka angka. Angka-angka gambar. Angka gambar angka. Gambar angka angka. Angka gambar gambar. Gambar angka gambar. Gambar gambar angka. Dan gambar gambar gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Oke? Sekarang pertanyaannya fokusnya di angka. Pada pelemparan 3 mata uang logam secara bersamaan. Nilai F2 berarti angkanya 2. Gitu. Angkanya 2. Cari yang A-nya 2. Ini A-nya 2. Ini A-nya 2. Ini juga A-/nya 2. Ini A1, A1, A1. Ini tidak ada A. Jadi A-nya 2 ada 3. Jadi F2 adalah 3/8. Karena sampelnya semua ada 8. Gitu. Nah, jadi ini adalah contoh dari soal soal apa ya namanya ya? Variabel acak, nilai variabel acak, dan ini sudah membahas juga tentang peluang. Peluang yang berhubungan dengan nilai variabel acaknya ya. Ini peluang sederhana. Oke ya. Jadi, beberapa contoh sudah kita kerjakan tentang variabel acak dengan nilai variabel acak. Oke. Kita mau lanjut ini. Ini tadi sudah ya, beberapa soal. Tapi kita lanjut lagi di buku LKS. Kita mau belajar tentang distribusi peluang. Nah, distribusi peluang ini ada 3 jenis ya. Distribusi peluang, variabel acak diskrit, mana ya Ibu tandai. Dengan fungsi kumulatif juga ya. Itu bisa disajikan dalam bentuk persamaan fungsi. Masih ingat tidak ya? Persamaan fungsi, itu yang pertama. Bisa disajikan dalam bentuk tabel. Juga bisa disajikan dalam bentuk grafik. Jadi ada 3. Nah, pertanyaan-pertanyaannya nanti pasti berkaitan dengan ketiga ini. Oke? Tentang kumulatif dan distribusi peluang. Nah, kumulatif itu pakai huruf besar, F besar. Ini kumulatif. Sementara kalau distribusi peluang variabel acak diskrit ini, hurufnya kecil. Harus ini ya, diingat, dimengerti itu. Oke, kita coba pelajari contohnya ya. Contohnya itu ada di LKS kalian, di halaman, Ibu lihat dulu ya, halaman 78. Halaman 78.
di penilaian harian. Oke, di sini dikasih ini yang namanya persamaan fungsinya. Persamaan fungsi. Ibu kasih besar dulu ya. Diketahui fungsi distribusi peluang variabel acak X. Kalian lihat ini F kecil, berarti ini bukan kumulatif ya. Dikasih ada 0 untuk X yang lainnya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini, nilai variabel acaknya apa saja? Nilai variabel acaknya itu 0, sorry ya, ibu batuk, 0, ada 1, ada 2, dan ada 3. Jadi variabel acak, nilai variabel acaknya 0, 1, 2, 3. 0 itu nanti nilainya 1/8. Kalau nilai variabel acaknya 2, peluangnya 1/8. Kalau nilai variabel acaknya 1, peluangnya 1/4. Kalau nilai variabel acaknya 3, maka peluangnya 1/2. Nah, sekarang dari persamaan fungsi ini, kita mau diminta untuk membuat tabel distribusi kumulatif. Nah, kumulatif itu karena X-nya dari 0 sampai 3, maka kumulatifnya juga nanti dari 0 sampai 3. Caranya gimana? Kita cari sama-sama ya. Jadi, kita mencari, pertama kita mulai dengan F kumulatif 0. F kumulatif 0 ini sama dengan F0. F0 yang mana? Yang ini. Ini 1/8. Sorry ya. Sekarang F1. F kumulatif 1 artinya F0 ditambah F1. Nanti kalau F kumulatif 2 artinya F0 ditambah F1 ditambah F2. Atau ada cara lainnya yaitu yang ini kita tidak usah pakai. Jadi F kumulatif 2 itu F kumulatif 1 ditambah F yang F kecil 2 ini. Banyak cara ya. Sampai 3. Kalau F kumulatif 3 itu kalian bisa pakai F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3. Atau kalau mau cara cepat, langsung saja F2, F kumulatif 2. Di bawahnya 3 kan 2. Jadi F kumulatif 2 ditambah F kecil 3. Dirinya sendiri tapi yang kecil. Coba. F0 ditambah F1. F0 itu kan 1/8. F1 yang ini. Berarti 1/4. Samakan penyebut ya, supaya sama-sama 8. Ini kali 2. Dikali 2. Jadi 1 ditambah 1 kali 2 itu 2. Per 1 kali 2 ini sudah 8 dengan 8. Jadi jawabannya 3/8. Oke, sekarang yang ini. Boleh pakai di atas, boleh pakai yang di bawah, terserah. Kalau F0, F1, F2, berarti kita lihat lagi. F0-nya mana? F0-nya 1/8, F1-nya 1/4, F2-nya 1/8. Jadi 1/8 ditambah 1/4 ditambah 1/8. Yaitu ini dikali 2 supaya dapat 8. Jadi 1 tambah 2, ini 2 ya. 1 tambah 2 tambah 1/8. Yaitu 4/8 atau 1/2. Tapi kalau cara cepatnya yang di sini, nggak usah tambah banyak-banyak, tinggal ambil F1. F1 yang mana? 3/8 ditambah F2-nya yang di sini. F2. Yang mana nih? Nah, ini. 8. Jadi nanti di sini 3/8 ditambah 1/8 itu sama dengan 4/8. Yaitu dibagi 2 dibagi 2, 1/2. Nilainya kan sama aja ya. Ini tadi F0, F1, F2-nya sama. Oke, ambil yang ini aja ya. Sekarang F3, berarti cara cepatnya, kalau mau panjang kan 0, tambah 1, tambah 2, tambah 3. Tapi kalau mau cara cepat, ambil aja F2, F kumulatif 2, hasil yang sebelumnya. Ditambah, jangan pakai yang ini ya, ambil yang belum dibagi aja ya. 4/8
tambah dengan F kecil 3. F3 ini kan seperdua. Seperdua. Mana. Nah, seperdua ini. Ya, oke, berarti kita pakai 1 aja deh. Jadi, F kumulatif 2 itu seperdua. Ibu hapus ya. Sorry ya. Karena sudah pakai seperdua aja supaya sama. Seperdua ini adalah hasil F kumulatif 2 yang ini. Terus F3 tadi kita lihat itu juga nilainya seperdua. Seperdua tambah seperdua itu kan 1. Ingat, kalau kumulatif, angka terakhirnya, fungsi kumulatif terakhir pasti 1. Karena total peluang itu kan terbesar dan pasti terjadi ya nilainya 1. Oke, jadi ternyata tabelnya itu adalah untuk F0 itu 1/8, F1, F kumulatif 1 3/8, F kumulatif 2 1/2, F kumulatif 3 1, 1/8, 3/8, setengah 1. 1/8, 3/8, ini 1/8, 1/8, 3/8, setengah. Jadi jawabannya yang ini, ya. Ayam juga ingin belajar di luar ya, sorry ya. Sekarang nomor berapa? Nah, nomor 2 ya. Kalau nomor 2 anak-anak, ini terbalik. Yang dikasih itu kumulatif. Ini adalah F besar. Ini adalah fungsi kumulatif. Yang ditanya malah distribusi peluang variabel acak X-nya, yang F kecilnya. Jadi, kita cari dulu, kita rubah ini menjadi F kecil. Caranya itu, kalau tadi, kalau dari F kecil ke kumulatif kita tambah-tambah, berarti kalau dari F kumulatif ke F yang kecil itu kita kurang-kurang, gitu, kebalikannya. Caranya gimana? Caranya itu ingat, Ibu kasih rumusnya. Kalau mau cari F kumulatif 3, itu berarti, salah, F kecil ya, kita mau cari F kecil. Itu berarti F kumulatif 3 dikurangi F kumulatif 2 yang sebelumnya. Itu. Kalau kita mau cari F kecil 5, berarti F kumulatif 5 kalian kurangi dengan F kumulatif 4 yang sebelumnya. Jadi, ini kan dari 4, 5, 6, 7. Ya. Otomatis yang paling kecil itu nilainya selalu sama. Jadi, paling kecil kan berapa? 4. Otomatis kita bisa tulis gini. F4 ya, F4 itu akan sama dengan F kumulatif 4. Yang nilai paling kecilnya selalu sama ya. Berapa? Kalau di tabel F4 itu 0,1. Sekarang kita cari F5. Ingat, ini kumulatif. F-nya besar. Ini F kecil. F kumulatif 5 berarti, F5 berarti F kumulatif 5 kurangi F kumulatif 4. Lalu kita ambil di tabel 0,3 kurangi F kumulatif 4-nya 0,1. Itu 0,2. Ibu lingkari ya yang sudah kita hitung. Nah, sekarang kita cari sampai 7 ya. F kumulatif 6. F6, sorry. F6 adalah F kumulatif 6 dikurangi F kumulatif 4. 5. Duh, Ibu salah-salah tulis ya. Salah-salah sebut lagi, sorry. F kumulatif 6 itu 0,6. F kumulatif 5, 0,3. Kalau kita kurang, nilainya 0,3. Ya, sekarang F. Apa F? Oh, F7, F yang terakhir. Berarti F kumulatif 7 dikurangi F kumulatif 6. F kumulatif 7 itu 1 kurang 0,6. 1 kurang 0,6 adalah 0,4. Jadi tinggal kita cari jawabannya. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 ya. 0,1, 0,3 salah. Bukan, harusnya 0,1 duluan ya perhitungan kita tadi. 0,2 bukan, 0,2 bukan, 0,1. Ini coba 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Gitu, ini jawabannya. Oke? Oke ya. Nah, Ibu mau bahas soal yang lain lagi. Kita buka di LKS kalian. Cari dulu ya. Kalian buka halaman 53.
uji kompetensi 1 itu halaman 53 ya. Halamannya ada di sini. Sudah bisa lihat halaman 53 ya. Oke, kita mau kerja nomor 1 dan nomor 2 nih ceritanya. Kita baca dulu nih. Sebuah toko sembako mencatat banyak telur yang terjual setiap hari. Jumlah telur yang terjual dalam sehari selama 30 hari. Nah, ada 0. Jadi 0 itu berarti tidak terjual sama sekali. 1 berarti terjualnya 1 kilogram. 2 berarti 2 kilogram. Nah, ini berarti berhubungan dengan nilai variabel acak yang dimulai dari 0 sampai angka-angka tertentu. Lalu di sini ada 30 hari. Berarti ini kalau ditotalkan 3 tambah 6, 9 tambah 9, 18 tambah 3, 21, tambah 9, 30. Jadi ini adalah jumlah seluruh sampelnya itu 30 dalam hari, berarti 30 hari. Berarti yang kita mau cari adalah jika X menyatakan banyak telur yang terjual setiap hari. Tabel distribusi peluang variabel acak. Kita mau cari tabel distribusi peluang, tabelnya ya. Berarti kita tinggal melakukan perhitungan, karena ini sudah dikasih nilai variabelnya dan sudah dikasih titik sampelnya. Kita tinggal bikin peluangnya. Peluangnya itu apa? Kalau yang ini berarti 3 per 30. Ini 6 per 30. Mana lagi? 9 per 30. 3 per 30. 9 per 30 gitu. Jadi kita tinggal membuat peluangnya ya. Kita hitung di sini. Kalau yang 0 itu berarti 3. 3 per 30. Sekarang kita mau sederhanakan. Kita lihat di jawabannya dulu. Jawabannya itu menggunakan desimal. Berarti kalau desimal itu paling mudah kalau penyebutnya per 10. Jadi kita bagi 3, 1 per 10, ya kan? 1 per 10 itu berarti 0,1. Pembilangnya itu kan 1. Sekarang ini tadi Ibu ganti, Ibu tulisnya F. Sekarang kita cari F1. F1 itu di sini ada 6. Berarti 6 per 30. Supaya penyebutnya tetap 10, kita bagi 3. Jadi jawabannya 2 per 10, yaitu 0,2. Sekarang yang F3. F2 ya. F2 itu berarti 9. 9 per 30. Supaya tetap 10 di sini, jadi 10 penyebutnya, kita bagi 3 lagi. 9 bagi 3, 3 per 10, yaitu 0,3. F3 sampai F4. F3-nya itu 3. 3 tadi sudah ya? Ini. Kan berarti 0,1. F4-nya itu 9. Mana 9? 9 itu 0,3. Udah, jadi jawabannya 0,1, 0,2, 0,3, 0,1, 0,3. Cari jawaban yang kayak gitu. 1, 2, 3, 1, 3. 1, 2, 3, 3 salah. 1, 2, 3 salah. Nah, ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,1, 0,3. Inilah jawabannya. Kayak gitu ya. Oke? Sekarang kita lihat soal berikut. Dua dadu dilemparkan sekali. 2 dadu itu sampelnya berapa? Masih ingat tidak? Ya, sampelnya 36. Oke? Mana lagi? Jika Y menyatakan pasangan kedua mata dadu yang terlihat berjumlah kelipatan 3. Nah, ini berjumlah kelipatan 3. Jadi sekarang kita mau jumlahkan dadu-dadu itu. Kita cari yang kalau dijumlahkan kelipatannya itu 3. Kelipatan. Berjumlah kelipatan 3. Kita cari dulu deh yang berjumlah kelipatan 3 itu apa saja. Kelipatan 3 kan 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya ya. Sekarang kita cari mata dadu yang jumlahkan dapat 3 apa saja. Berarti yang dijumlahkan dapat 3 itu ada mata dadu 1 dan mata dadu 2. Bisa juga 2, 1. Oh, ini aja ya. Tidak ada yang lain. Berarti peluangnya adalah ada 2 kan? 2 per 36. Karena kan sampelnya ada 36 kalau 2 dadu. Sekarang yang 6. Yang dijumlahkan dapat 6 apa saja? Ada 1,5. Kita buat yang teratur ya, habis 1 itu 2. 2,4,
2 tambah 4, 6. Terus 3,3. Terus 4,2. 5,1. Ada lagi tidak? Tidak ya? Tutup. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi peluangnya adalah 5 per 36. Cari lagi kelipatan berikutnya, 9. Yang dijumlahkan dapat 9 berapa saja? 1 tidak mungkin. Kan dadu itu paling besar 6. Berarti ya 3 tambah 6. 9. 4 tambah 5. 9. 5 tambah 4. 9. 6 tambah 3. Udah itu aja. Berarti peluangnya adalah 4 per 36. 12. Ada nggak yang dijumlahkan dapat 12? Ada ya, 6 ya. 6 tambah 6 itu 12. Nggak ada lagi yang lain. Berarti peluangnya itu 1 per 36. Nggak ada yang dijumlahkan dapat 15 ya. Kan mata dadu cuma 6. 6 tambah 6, 12. Berarti ini sudah nggak ada. Oke? Jadi kita punya jawaban untuk kelipatan 3 itu 2 per 6. Untuk kelipatan 6, 5 per 6. 2 per 36. 5 per 36. 4 per 36. 1 per 36. Kita cari jawaban itu. 2, 5, 4, 1. Lihat ini contohnya. Ini 2. Ini 5. Ini 1. Padahal harusnya 2, 5, 4, 1. Berbolak-balik. Carilah yang 2, 5, 4, 1. Enggak. Ini 2. 1. Salah. Ini kedua. Ini 5. Ini 4. Ini 1. Jawabannya C. Ya. Oke. Oke. Itulah contoh-contoh dari kumulatif dan distribusi yang biasa, yang F kecil ya. Coba Ibu kasih beberapa contoh lagi ya. 2 lah, 2 atau 3. 2 atau 3 contoh lagi. Coba kita lihat ini F besar ya. Berarti ini kumulatif. Oke. Nah, ada tulisannya juga tuh ternyata. Diketahui distribusi kumulatif variabel acak berikut. Ditanya nilai dari peluang untuk Z-nya itu lebih dari 1 dan kurang dari atau sama dengan 3. Berapa? Nah, kita tinggal cari aja. Ibu tulis dulu ya. Peluang nih. Ini angka apa namanya? Ya, yang termasuk di sini apa saja? Apakah 1 termasuk di Z? Tidak kan? Karena tidak ada simbol tanda sama dengan kayak gini. Berarti 1 tidak boleh, tidak termasuk dalam pilihan. Jadi cuma 2 dan 3. Itu artinya kita mau cari F kecil ya, bukan F besar. Sekalipun ini dikasihnya F besar, tapi namanya peluang, yang kita gunakan adalah fungsi distribusi variabel acak diskrit, bukan kumulatif. Jadi F-nya kecil. Ditambah dengan F kecil 3. Cari F2. Tadi kan Ibu sudah ajarkan. Untuk mencari F kecil, berarti F besar dikurangi. Jadi misalnya, kalau mau cari F kecil 2, berarti kumulatif 2 dikurangi kumulatif 1 yang sebelumnya. Nanti kalau kita mau cari F3, berarti kumulatif 3 dikurangi kumulatif 2 yang sebelumnya. Oke? 2 kurang 1, mana 2 kurang 1? 2 kurang 1, 0,52, 0,36. 0,52 dikurangi 0,36. Ini dulu Ibu tulis lagi yang 3 kurang 2. 3 kurang 2. 0,72, 0,52. 0,72 dikurangi 0,52. Gitu ya. Kalau kita kurang yang ini dapatnya 0,2. 0. Kalau kita kurang ini dapatnya 0,16. Tinggal masukkan ke sini. F2 itu yang mana? Yang ini kan? 0,16 tambah F3-nya yang ini 0,20. Kalau ditambah menghasilkan 0,36. Ini jawabannya. Sayangnya di buku LKS ini nggak ada jawabannya ya. Tidak ada di pilihan, ini salah. Salah percetakan begitu. Nah, sama juga dengan ini anak-anak. Ini grafik, ini tabel, ini persamaan fungsi. Yang ini ya. Sekarang kita sudah bahas tabel, sekarang kita bahas grafik. Tapi sama saja. Ini ada P, ya kan?
itu berarti menunjukkan peluang, berarti F kecil. Berarti kita mau cari F kecil 2 atau itu menunjukkan tambah. F kecil 2 ditambah F kecil 4. Kita tulis dulu ya. F kecil 2 ditambah F kecil 4. Nah, F kecil 2 itu caranya F kumulatif 2 dikurangi F kumulatif 1. F kumulatif 2. Ini kan F kumulatif 2. Ambil yang ini ya, yang hitam ya, bukan yang kosong. 2 itu, Ibu tulis dulu deh, berarti F kecil 2 ini berarti F kumulatif 2 dikurangi F kumulatif 1. Sementara F4 itu F kumulatif 4 dikurangi F kumulatif 3. Kita cari satu-satu yang F kumulatif 2 kurang 1 ya. F kumulatif 2 itu 0,3, F kumulatif 1 0,1. Jadi 0,3 dikurangi 0,1 yaitu 0,2. Di sini 0,2. Sekarang F kumulatif 4 kurang F kumulatif 3. Kumulatif 4 itu yang 0,65. 0,65 dikurangi 0,5 yaitu 0,15. Di sini 0,15. Kalau kita tambah dapatnya 0,35 jawabannya. 0,35. Oke, bisa? Kalau di sini kata dan berarti nanti kita kali gitu ya. Oke. Sejauh ini soal-soalnya sudah lumayan banyak yang sudah kita bahas ya. Jadi ini pada video kali ini Ibu membahas soalnya tentang 4 hal ya. Variabel acak, nilai variabel acak, distribusi peluang variabel acak diskrit, dan fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Nanti video berikutnya Ibu akan fokus hanya pada variabel acak binomial dan distribusi binomial. Oke, selamat belajar. Bye-bye.